Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertama kalinya kita berjumpa melalui Zoom ya. Perkenalkan, nama saya Farah Diba Balkis. Murid-murid saya biasanya memanggil saya Bu Farah ya. Nah, di sini saya akan membantu Pak Tanto untuk menjelaskan tentang soal-soal matematika, khususnya pada soal ASPD yang kemarin, yang ketiga. Mau kita langsung mulai aja sekarang? Oke, langsung aja lah ya. Boleh. Oke, terima kasih. Saya mulai dulu. Nah, ini sudah saya siapkan. Biasanya kalau sama Pak Tanto itu kalian mengerjakan dulu atau kita langsung membahas soal? Langsung bahas, Bu. Oke, baik. Ini langsung saya bahas aja ya. Untuk soal yang akan kita coba mengerjakan bersama adalah soal ASPD tahap ketiga. Nah, di sini kita langsung mulai aja untuk soal nomor 1. Oke, tips mengerjakan matematika dari saya yang pertama itu adalah baca soalnya baik-baik dan jangan grogi dulu ya. Jadi yang pertama di sini soal biasa, cuman kita disuruh menghitung skor. Oke, langsung saja saya selesaikan bersama dengan kalian. Di sini, kok nggak kelihatan? Di sini dalam suatu kompetisi matematika disediakan 40 soal. Skor 5 diberikan untuk jawaban benar, negatif 2 jawaban salah, negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Jika kriteria siswanya adalah 167, maka yang dinyatakan lolos adalah yang mana? Oke, di sini yang pertama, Ali itu menjawab 34 soal. 34 soal benar, berarti dia 34, kita kalikan sama 5. Ditambah dengan 1 soal salah. 1 soal salah itu nilainya negatif 2. Ditambah dengan soal yang tidak dia kerjakan, karena dia mengerjakan 34 soal dan 1 soal salah, berarti yang tidak dikerjakan ada 5 ya. Nah, ini tinggal kalian hitung aja. 34 dikali 5 itu 170. Kita tambahkan sama yang salah, 1 dikali negatif 2, yaitu negatif 2, ditambah 5 dikali negatif 1, yaitu negatif 5, maka 170 ditambah negatif 2 ditambah negatif 5, ada yang mau menjawab? 163. Ya, sip. Jawabannya yang Ali adalah 163, berarti bukan Ali jawabannya karena minimal harus 167. Untuk yang Budi, caranya sama. Ya udah tinggal kalian hitung aja. Kok 1. Maaf ya. Kalau misalkan dia mengerjakan 34 soal dan 3 soal salah, jadi yang tidak dijawab berapa soal? 6. Oke, ini soalnya hanya ada 40 ya. Jadi yang tidak dijawab tadi ada 3. Nah, ini berapa jadinya? 34 kali 5. 170. Ditambah 3 dikali negatif 2. Negatif 6. Negatif 6. Ditambah 3 dikali negatif 1. Negatif 3. Oke, sip. Jadi jawabannya berapa totalnya? 161. Iya, 161 memenuhi? Tidak. Tidak ya. Lanjut. Oke, sekarang yang Cici. Cici menjawab 35 soal yang benar dan 4 soal yang salah. Berarti yang tidak dia jawab ada berapa soal? 1. Oke. 35 dikali 5 ada berapa?
175. 175. Sip, 175. Ini miring-miring nggak apa-apa ya. Nah, 175 ditambah berapa ini? 4 kali negatif 2. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8 ditambah. Negatif 1. Oke. Jadi totalnya ada berapa? 166. Oke, 166. Apakah memenuhi? Tidak. Tidak ya, berarti kita harus menghitung yang D. 35 kita kalikan sama 5, yang soal salahnya ada 3. Ditambah yang tidak dijawab ada 2. 2. Mari kita hitung bersama. 35 dikali 5. 175. Ditambah 6. 6 kali 2. Negatif 2. Oke. Jadi ada berapa totalnya ini? 167. Oke, 167. Apakah memenuhi? Iya. Ya, memenuhi. Jadi karena dia lolos minimalnya 167, jawabannya yang D. Sip. Lanjut ya. Ini nanti di screenshotnya kalau udah selesai nomor 2 aja ya. Lanjut sekarang nomor 2. Oh, sebentar. Di nomor 1 ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjut? Tak. Ada. Masih jelas ya? Oke, sip. Kelas, Bu. Masuk ke nomor 2. Bak penampung air berkapasitas 1000 liter berisi 1/4 bagian. 1/4 bagiannya 1000 liter itu berarti berapa? 250. Oke, sip. 250 liter yang baru terisi. Pada jam 6, pompa air dihidupkan dengan debitnya 30 liter per menit. 5582. Oke, sip 582. Ada yang bisa dijelaskan caranya gimana, Mas? 25,6 dikali 13 terus ditambah 250. Gimana? Kurang jelas suaranya putus-putus. Kan 30 liter yang masuk, 4,4 yang keluar. Berarti kan tinggal dikurangin aja, hasilnya 25,6. 25,6 dikalikan 13, hasilnya ditambah 250. Ya, oke, sip. Seperti itu ya caranya anak-anak. Mungkin yang belum paham akan saya ulangi lagi. Jadi di sini pompa air itu dihidupkan dengan debit 30 liter per menit. Nah, ini air masuk ke dalam bak penampung. Padahal dari bak penampung itu masih dikeluarkan dari keran. Dikeluarkan dari keran sebanyak 4,4 liter per menit. Berarti kan yang masuk itu hanya 30 debit, dengan debit 30 dikurangi 4,4 yaitu 25,6. Nah, karena kita mau cari volume, maka rumusnya nanti debit dikali waktu. Nah, debitnya tadi sisa 25,6 dikali waktunya 13 menit. Ya kan, karena dari 6.00 ke 6.13. Jadi hanya berjalan selama 13 menit. Itu nanti akan menghasilkan 332,8 liter. Seperti itu. Nah, ini volume yang masuk dari pompa airnya. Sekarang volume di bak atau volume totalnya itu ya yang tadi 250 liter sisa yang sudah ada di dalam bak ditambah dengan 332,8 liter yang masuk. Jadi totalnya seperti yang diomong Masnya tadi, nggak kelihatan dari layar saya, 582,8 liter. Mau di screenshot dulu? Atau lanjut aja?
Lanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya hapus semuanya. Lanjut ke soal nomor 3. Waduh. Ya udah. Kayak gini kelihatan ya? Tak kecilkan aja deh. Oke. Di sini ada satu peta yang dikasih kotak-kotak. Anggap aja yang kayaknya nih ya, kayaknya kita anggap satu kotak ini tuh besarnya 1 cm. Satu satuan senti kayak gitu. Ini 1 cm. Kayaknya sih gitu. Nah, jarak sebenarnya dari A ke C adalah 7,5 km. Jarak dari A ke C 7,5 aslinya atau jarak sebenarnya. Maka kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, kalau misalkan benar ini itu jaraknya 1 satuan sentimeter, 1 cm berarti kalau ini adalah jarak sebenarnya, maka jarak pada petanya berapa? 5 cm. Oke, 5 cm. Dapat dari mana 5 cm? Yang BC itu 3, BA 4, berarti yang AC 5. Ya. Itu didapatkan dari rumus triple Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan yang di sini itu panjangnya 3, yang di sini panjangnya 4, maka AC-nya pasti nanti 5 cm. Maka dari sini kita bisa mencari skalanya. Gimana? 4 itu dapatnya dari yang ngitung kotak-kotaknya ya, Bu? Iya, benar. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Oh iya. Nah, dari sini kita bisa mencari skala supaya kita bisa menentukan apakah I1, I2, dan I3, dan I4 ini benar. Skala rumusnya kan jarak pada peta per jarak sebenarnya. 5 cm per 7,5 kilometernya ini harus kita ubah menjadi cm ya. Karena kita kan mau membandingkan dua satuan yang harus sama. Kalau 7,5 km jadi cm jadi berapa? 150.000 cm. 150.000. Oke, sip. 750.000 cm. Bisa dikecilkan? Bisa jadi 1:150.000. Oke, sip. Jadi 1:150.000. Nah, ini skala untuk peta satu peta ini. Pertanyaannya pertama, apakah jarak DE itu sebenarnya adalah 1.500 meter? Saat DE itu segini ya, dia kan cuma 1 cm. Nah, 1 cm ini diwakili dengan 150.000 cm. Apakah benar dia 1.500 meter? Salah. Berarti sebenarnya gini. Ini kan 1 cm itu diwakili mewakili ya 150.000 cm. Jadi kalau dia di sini DE itu juga 1 cm berarti kan aslinya ini juga ya. Tapi yang ini yang 150.000 cm itu adalah dalam satuan cm, sedangkan yang ditanyakan adalah satuan meter. Maka yang I1 itu benar. Oke, karena bisa dipahami kan? Ya. Karena 150.000 cm dirubah menjadi meter maka jadi 1.500. Oke, lanjut. Jarak AB sebenarnya adalah 6.500 meter. Kalau tadi 1 cm itu diwakili dengan 1.500 meter, bukan sama dengan ya ini, diwakili. Kalau 4 cm berarti diwakili berapa? 6.000. 6.000.
6.000. Sip. Berarti ini salah atau benar? Salah. Salah ya. Salah. Oke. Sip. Mantap. Kemudian jarak AE dengan AB. AE, A itu tadi di sini, A ke E dengan A ke B. A ke B tadi kan 4 ya. A ke E itu berapa kotaknya? 6. 6. Oke, berarti 6 dikurangi 4. Jaraknya selisihnya 2 cm. Kalau 2 cm diwakili berapa? Diwakili berapa? 3.000. 100.000. 3.000 meter atau 3 Oke, kilometer. 300.000. Iya, sip. Nah, jadi ini benar atau salah? Betul. Benar. Benar. Ya udah, karena kita sudah menemukan 2 dan yang dibutuhkan juga hanya 2, maka jawabannya yang mana nih? A ya. 1 dan 3. Ada yang mau ditanyakan? Apakah saya terlalu cepat atau kurang jelas? Jelas. Tidak, Bu. Jelas kok. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, nomor 4. SMP Tunas Jaya menyiapkan 50 botol habis 30 hari untuk 30% siswa. Nah, sekarang yang tatap muka ada 100 orang, jadi hand sanitizer-nya habis dalam berapa hari? Ini botolnya berarti kita nggak penting ya, botolnya nggak usah dihitung. Jadi kalau 30 hari, itu untuk 30% siswa. Nah, kalau 100% siswa, kira-kira pakai rumus apa ya? Jawabannya C bukan? Ya, jawabannya C. Sip. Tapi gimana caranya ya? 30 kali 30 berbalik. perbandingan bukan, Bu. Dibagi 100, Bu. Sip. Ini adalah suatu perbandingan berbalik nilai. Iya. Kalau dalam rumus ya, kalau kita menggunakan rumus nanti jadinya 30 per X. Ini sama dengannya saya ganti jadi X ya. Itu sama dengan 100 per 30 karena kebalik. Terus nanti jadinya 30 kali 30 sama dengan 100 kali X. Tuh, ini enggak bisa ya udah. Jadi 900 sama dengan 100 X. X sama dengan 9. Tapi kalau kalian punya cara lain yang lebih gampang, silahkan gunakan cara itu. Gak masalah. Yang penting kalian paham ini cara apa konsepnya kayak gini. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu? Nomor 4 ini? Enggak. Lanjut. Oke. Nah, untuk soal nomor 5, ini mari kita ubah dia menjadi bilangan paling kecil. Dari berapa pangkat berapa kayak gitu. Karena ini nanti kan bilangan apa ya namanya? Basic. Ya, bilangan dasarnya itu kan sama semua ya. Ini 8 itu sama dengan 2 pangkat sekian, 16 juga 2 pangkat sekian, 32 juga 2 pangkat sekian. Mari kita ubah menjadi seperti itu dulu semua. Nah, 8 itu 2 pangkat berapa anak-anak? 3. 3. Dikali 1/3 ya. Enggak gini. Gini aja bentuknya. Kalau 16 2 pangkat berapa? 4. 4 pangkat 2, Bu, harusnya. 4 pangkat 4 atau 4 pangkat 2. Ya, 16 itu bisa kita buat menjadi 4 pangkat 2 maupun 2 pangkat 4.
Kenapa bisa seperti itu? Karena 16 itu juga 4 kali 4 dan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke? Nah, tapi karena di sini kita butuh angka yang bisa kita hitung, maka kita gunakan angka 2. Kalau 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat Pangkat 5, Bu. 5. Oke. Mari kita tulis di sini ya, 2 pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kan saat ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa kita kalikan. Ya kan? Jadi nanti 3 kita kalikan sama 1/3 kayak gitu. Ingat? Jadi 2, 3 kali 1/3. Seperti itulah ya. Masih ingat kan? Nah, kalau Ya. kita lakukan ini sebagai perkalian, maka bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Apakah ini bisa kita coret 4 dan 2? Bisa. Bisa? Oke, jadi berapa? 2 pangkat 2. Pangkat 2. Oke, jadi 2 pangkat 2. Ini saya nggak ada penghapus, jadi saya orek-orek aja ya. Jadi, ini tadi sisanya tinggal 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 2 ya. Kita kali sama 2 pangkat 1 lagi. Nah, 2 pangkat 1 sama 2 itu kan sama. Nggak usah dipusing-pusing mikir, maksudnya ini tetap 2 gitu. Jadi kita punya 2, dikurangi 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 jadi 4 minus 2 kali 2. kali 2, jadinya berapa ini hasilnya? Hasil Minus akhirnya? Negatif 2 kali 2. Negatif 4. Oke. Sip. Ya, itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya Jelas. Oke, lanjut ya. Terus untuk soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6 ini kita harus mengubah si bilangan-bilangan akar ini menjadi bentuk akar yang lebih sederhana. Atau akar campuran ya lebih tepatnya. Karena di sini itu di kunci jawabannya, bukan di kunci jawaban, di pilihan jawabannya itu semuanya menjadi akar 2, maka kita bisa mengetahui bahwa semua akar ini akan diubah menjadi akar 2 juga. Nah, kira-kira 5, berarti kan nanti kita bisa bagi 50 dibagi 2, 18 dibagi 2, dan 32 dibagi 2. 50 dibagi 2 itu nanti jadinya berapa? 5 kali 2. 5 kali 2. Nanti 3 jadi 25 kali 2, oke. Yang 18? 9 kali 2. Harus 9 kali 2. Yang 32? 16 kali 2 kan? Oke. Nah, ini yang dikeluarkan adalah yang di depan-depan ini ya. Bisa kalian lihat ini kan bilangan berpangkat 2. Nah, jadinya berapa nih? Kalau dikeluarkan 5 akarnya. 2 akar Jadi 2. 5 kurangi 3 plus 4 akar 2. Seperti itu juga boleh. 5 dikurangi 3 ditambah 4 akar 2. Akar 2. Terserah kalian ya mau nulisnya seperti apa yang kalian paling gampang aja. Jadi berapa ini hasilnya? B 6 akar 2. 6 akar 2. Oke. Sip. Lanjut, ada pertanyaan? Tidak. Lanjut, Bu. Oke. Sekarang nomor 7 tentang pola bilangan ya ini.
Untuk pola bilangan itu biasanya saya suka ngitung ini sih, menghitung biasa, nggak pakai cara cepat. Saya agak bingung juga cara cepatnya gimana. Jadi nanti di sini saya hitung dulu kotak yang putih ini ada berapa nih? Yang pola pertama 7. ada 7. Pola kedua ada berapa? 10. Yang kotak putih. Oke. 13. Yang terus yang keempat 16. 16. Berarti dia naiknya sebanyak 3. 3. Nah, ini 3 semua kebetulan naiknya. Jadi gampang. Kalau kita mau cari banyak persegi putih satu satuan pada pola ke-10, kita tinggal masukkan rumusnya. Satu. Ini rumus ding. UN. UN sama dengan Rumus 1. pola 10 kan. A-nya berapa jadinya? Ya, 4. Untuk 7. yang kotak putih 7, oke. N-nya tadi 10 ya, kita kurangi 1. B-nya berapa? 16. B-nya, beda antar polanya 3. 3. 7 ditambah 10 dikurangi 1 berapa? 9 kali 3. 27. 27. Oke, sip. Jadi ada berapa ini? U ke-10? 34. 34, oke. Nah, sekarang kita hitung yang hitam. Ini putih. Berarti yang putih ini untuk yang I1 salah ya? Ya. Dia tidak memenuhi. Ya, sekarang yang hitam. Pola pertama berapa? 2. Yang pola kedua? 6. Itu 6. n kuadrat plus n. Oke. Terima kasih. 12 terus 20. 20. Oke, yang ini N pola kuadrat plus bilangan n. bertingkat. Ya, makasih ya. Ini benar kata temanmu barusan, ini adalah pola bilangan bertingkat yang rumusnya UN sama dengan N kuadrat plus N. Kalian sudah bisa kan cara mencari rumus ini? Kenapa dia bisa jadi N kuadrat plus N? Bisa. Oke, kalau sudah bisa nggak akan saya bahas. Tidak tahu. Ada yang belum bisa ya? Kalau belum bisa kan saya bahas sebentar, nggak apa-apa ya, buat teman-teman yang udah pada paham caranya, biar semakin gimana? Biar semakin paham lagi gitu. Ya. Nah, ini disebut pola bilangan bertingkat karena ada tingkatan yang lebih dari 1, ada T2. Nah, ini bisa jadi T3, T4 dan seterusnya, tapi kayaknya untuk kalian SMP ini hanya sampai tingkatan kedua. Nah, untuk rumus umumnya itu adalah UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, tugas kita di sini adalah mencari A, B, sama C-nya itu siapa aja dari tingkatan pola ini. Untuk yang paling atas itu isinya adalah A plus B plus C. Yang kedua itu 3A plus B. Maksudnya sama dengan ya. Terus yang paling bawah itu adalah 2A. Nah, jadi sekarang kita punya 2A sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan 1. 1. Terus kita naik ke tingkatan yang pertama. 3A atau 3 kali 1 gitu ya, langsung aja. 3 kali 1 tambah B sama dengan 4. Jadi B-nya ada berapa? Jadi B-nya berapa?
Satu. Oke, 1. Terus A, kita tambahkan, kita naik ke tingkat yang paling atas. A tambah B tambah C itu sama dengan 2. A-nya tadi 1, B-nya 1. C-nya berapa biar hasilnya jadi 2? 1. Yakin? 0. 0 ya. Nah, kita masukkan ke rumus UN yang rumus umum tadi. UN sama dengan A-nya 1. Jadi 1N kuadrat gitu ya. Ditambah B-nya juga 1. Ditambah C-nya 0. Maka masuklah kita ke rumus yang dibilangin temanmu tadi. N kuadrat plus N sama dengan UN. Seperti itu. Yang belum paham, sekarang sudah paham atau belum? Paham. Oke. Ada tinggal kita masukkan aja N-nya. 10 kuadrat tambah 10. Berapa tuh? 110. Oke, sip. Jadi apakah I2 benar? Benar. Benar. Oke. Untuk yang I3, banyak persegi satu satuan pada pola ke-10 adalah 154. Banyak keduanya ini berarti ya. Yang putih sama yang hitam. Apakah ada 154 totalnya? Enggak, Bu, 144. Oke. Salah ya ini berarti 144. Maka yang benar adalah I2 dan I4. Kenapa saya memutuskan I2 dan I4? Karena I1 dan I3 salah. Tapi kalau kalian nggak yakin, kalian bisa hitung. Selisih persegi hitam satu satuan putih dengan satu satuan hitam itu 76. Kalian tinggal kurangi aja. Selisih sama dengan 110 dikurangi 34. Nanti ketemunya 76. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Mas ini cepat banget ya belajarnya, Masya Allah. Hebat deh. Oke, di sini ada suatu cerita, suatu informasi mengenai suatu bakteri yang berkembang biak, bla 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 bla. Silakan dibaca sendiri. Dia membelah menjadi 2 dari yang awalnya hanya 1. Jadi setiap satu individu dia membelah menjadi 2 kayak gitu terus. Ahmad. Kalau mati enggak? Arti stres paling guru ini. Ora ngono kowe iki, ora ngaku. Dia ngitung soal. Ayo, padahal jawabannya
kemana ya ini? Nggak tahu ini koneksinya jelek ini. Udah tak play. Nah, Nah, saya ketemu Rung nggak? hah? Gue ketemu Rung. Wes. Takon Pak Tanto ya Pak. Pak. Mayo iki. Tuh. Ndang tak clean ndang. Oke, mohon maaf ya kan anak tadi tiba-tiba wifi saya mati. Lah, mati listrik. Enggak kok, enggak mati listrik kok, cuma mati aja. Dan sekarang udah hidup lagi. Gara-gara Ahmad Ini ini, hostnya Bu. siapa ya? Gimana? Gara-gara Ahmad. Enggak kok saya. Tanyalah ke Mega. Ini username Hello ini sekarang jadi host, bisa jadikan saya host juga nggak? Soalnya saya mau share screen. Hello, monggo hello. Hello, who are you? Aman data motor. Wah, ngelag hello iki. Hello. Sik jenenge hello iki rung tau. Coba anu saya dulu sama Pak Tantonya sendiri bisa nggak Bu? Iya, sebenarnya sedang saya chat juga. Hello. Who are you? Please help me. You're too much reading. Maaf ya atas ketidaknyamanannya. Enggak apa-apa, Bu. Tunggu sebentar. Apa Bu? Nah, iya. Astagfirullahaladzim. Sambil menunggu waktu ini saya pengen tahu kan pada dari mana aja sih? Saya dari Asalnya ini Bantul. dari Jogja semua. Dari Jogja. Saya dari Aceh, Ya. Bu. Woi, Oh, ada yang dari Aceh juga, jauh banget ya. Wah, hebat. Kece bagai. kamu nggak ketelelean Rangga. Kece badai. Tak oleh tak dicapai lek, oleh dim. Jadi capelek kamu nggak. Aman. Ayo Tanto, Saya sudah Pak kembali Tanto. menjadi host. Oke. Gimana? Mas ya Bu. Lanjut. Gimana? Ayo apa-apa, Bu, lanjut nggak apa-apa. tugas. Bu, lanjut, Bu. Ngawur weh. Nah, Asli. Lah, wis semangat lho. tadi saya sampai mana ya? Oh, saya Ya, tadi sampai nomor mana tadi 8. terakhir saya ngomong? Suruh baca tok, Bu. 8, Bu. Bla bla. Sampai bla bla tadi, Bu. Oke. Ini jawabannya delta Bu nomor 8 Bu. Mosok. Yang Asli. Asli. Mari kita buktikan ya apakah delta benar-benar jawabannya. Kalau Ya, enggak Bu. piye? Kalau enggak, dikik mawon Bu. kamu piye? Aku nyalah deh. Delta ini Bu asli. Oke, mari kita buktikan apakah jawabannya delta atau bukan. Pada saat Halo. 11.30 dia sekarang 200. Dia 200. Setiap 20 menit dia membelah 2. Berarti saat dia belum 11.30 alias 20 menit sebelum 11.30 yaitu 11:10 menit. Itu ada berapa? 100. Oke.
Awalnya 25. Awalnya 25 itu di angka berapa? Di jam berapa? Ya itu Bu di jam 10.30. Nah, juga. betul. Nah, betul. Ayo. Oke, sebelum sampai ke situ, di jam 20 menit sebelum 11.10 itu kan jam 10.50 ya. Ada berapa bakterinya? 50. Oke, 50. 20 menit sebelum 10.50? Ya, 10.30. 25, Bu. 5 kan? Oke, ada 25. Benar ya tadi. Berarti yang ngomong 25. 10. Berarti ini benar atau salah? Ya jelas salah lah ya. Salah. Pakai tanya lagi. Lanjut, kalau misalkan dia itu 12.50, berarti ini nanti jadi 11.50, 12.10, 12.30 dan 12.50. Nah, dia akan membelah dua terus. Jadi 200 berubah jadi 400. 400 Betul. Itu betul. jadi 1.600. Yang terakhir 12.50 jadi 1.200. 2.200. Berarti 12.50 benar nih, dia jadi 3.200. Cicakku kula ganti cicak. Nah, apakah I4 itu kurang dari 800 pada saat pukul 12? Setelah pukul 12. Ya. Benar enggak? Ya benar itu Bu lo 12.10. Koyo delta ning pura sido ra enggak sesat niki bro WA kula. Jawabannya bukan delta ya. Karena banyak bakteri kurang dari 800. Padahal jam 12.10 aja dia udah 800 bakteri. Kan pertanyaannya kan setelah pukul 12. Lah 12.10 aja udah 800. Berarti kan bukan D. Mas. Cicak aku ganti wae. Jadi yang I3 banyak bakteri akan lebih dari 1.600 setelah jam 12.30. Ya benar, setelah jam 12.30 dia pasti membelah jadi 3.200. Iya, jangan bertengkar ya. Kasihan yang dari luar Jawa itu nggak paham kalian ngomong apa. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini kalian tinggal ngurutin aja ya, nggak usah dihitung capek-capek. Lanjut ya. Oke, untuk nomor 9. Gimana caranya kok bisa dapat bebek? 200.000 kan 4% dari 5 juta kan. Bimit Bu, pakai bimit aja. Buding, tabungan awal ding. Buding biar calon. Oke. 1% dari 5 juta kan 50. Iya, secara dinalar tadi berapa jawabanmu? Yang pertama tadi? Bebek Bu. Bener ora? Ayo piro iki ditakoni piro bebek iki? Goreng tenan. Iya Mas, iya. Kenapa kalian malah bertengkar ya? Bebek 8%. Oke, untuk titik badai. udah ya. Ini apa namanya, kalau kalian bisa menalarnya, silahkan dinalar seperti temanmu barusan sehingga menemukan jawaban yang B, 8% itu benar. Tapi kalau misalkan kalian kesulitan dalam menalarnya, kalian bisa menggunakan rumus ini. Kalau kalian mau mencari persentase bunga atau besarnya persentase bunga bank, kalian bisa menggunakan rumus besarnya bunga dibagi lama menabung per 12 bulan dikali dengan tabungan awal. Tabungan awal. Kalau dikali 100%, Bu.
Enggak. Bunganya Iya kan enggak usah. Buat ada persennya gitu loh, Bu. Iya sih Bu, ya kali 100 itu Oh benar. iya ya, oh ya dikali 100 ya. Oh ya kita mau kan kita mau bikin persen ya. Iya. Ya maaf kan saya juga manusia ini maksudnya tuh biar kalian tuh ngantuk apa enggak gitu loh. Enggak sih itu cuma alasan guru. Oke. Bunganya ini ada berapa? 100.000. Oke, bunganya besarnya 200.000. Lama menabungnya berapa bulan? 6/12. Oke, Tahun. enggak ya. Ini 6/12 ya. Bukan 6 tahun. Ya. Setengah tahun. Dikali. Oh, oke, 4 sorry. juta. 5 juta. Terus kita kali 100. Ada yang bisa kita sederhanakan dulu nih, 6/12 jadi setengah ya. Setengah. Setengah kita kali sama 5 juta. 2.500.000. 2.500.000. Sip. Coret nol loro tuh. 200.000 per 2.500.000 kali 100%. Ada yang bisa dicoret nih? Nolnya. Nolnya kita hilang semua. Terus? 100 dibagi 25. Oke, sip. Jadi 4. Oke, ketemulah dia 8%. Gitu deh. Kuadrat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini sampai jam 9 ya. Sabar ya. Luas persegi panjang, lanjut. Nomor 10, luas persegi panjang dengan panjang 3x plus 2, lebarnya 4x min 5. Ini tinggal kalian apain? Kali, Bu. Ya, tinggal dikali aja. Yang ini sangat sederhana banget. Mari kita kalikan bersama. 12x kuadrat. 12x kuadrat. Min 5x. Min 15x. Tolong gurunya jawab dulu, nggak langsung jawab, boy. Oke, ini kelasnya terlalu aktif dan terlalu pinter ya, jadi mungkin gurunya agak lambat, maafkan saya. Mari kita lanjut. Enggak, Bu, situ yang kecepatan, Bu. Oke, lanjut yuk. Udah nih selesai 3x, terus sekarang yang 2. 8x. Terus? 10 wes di jawabannya. Ya. Jadi jawabannya yang D, Bu. Sip. X min 10. Mantap. Senang deh saya ngajar kelas ini, enak banget. Udah selesai belum ya tadi nyatetnya? Atau nggak dicatat atau di screenshot, terserah deh. Mau lanjut? Lanjut. Oke. Nomor 10 ya sekarang. Ya. Nomor 10 kan udah. Oh iya, nomor 11 benar. Ngetes aja masih udah pada ngantuk atau belum? Alasanku. Di balik ngantuk. Ngopi Oke. Lanjut. Kalau seperti ini, biasanya kalian ngerjainnya gimana? Dikali 10 dulu, Bu. Iya. Biar bawahnya nggak pecahan. Oke. Biar bawahnya nggak pecahan, mari kita kali dia dengan 10. Nah, 1/5 kita kalikan sama 10. Jadi berapa? 2. Yang di dalam kurung tetap ya, nggak berubah. X plus 6. Terus 3/2 kali 10 jadi berapa? 15.
Oke, 2x per 5 dikali 10? 4x. 4x. Nah, kalau udah seperti ini kan jadi nggak ada pecahan, lebih enak ngitungnya. Mari kita sederhanakan dulu yang aljabar ini. 6x. 2x. 2x ditambah 6. Terus kita apakan? X-nya dipindah yang ada X-nya ke kiri. Oke, boleh. Jadi 2X ditambah 4X. Lebih banyak dari 15 kurangi 6. Oke, sip. Jadi 6X lebih banyak daripada 9. Oke. Jadi X sama dengan X lebih besar dari 9/6 sama dengan 3/2. Oke. Jadi yang D ya jawabannya. Ya. Betul. Ini juga masih, yang ini juga sederhana. Yang atas kan bisa, pasti yang ini juga pasti bisa. Oke. Lanjut ya, masih ada 10 menit. Ayo, sampai jam 10. Sampai naik perlu. Kalian nggak capek apa lihat matematika terus? Abu 12 abu. Oke, buktikan kalau 12 itu A. Cetok satu aja. Terus tak hapus Kalau 12 itu A, berarti kan yang benar kan yang I sama I3. Kenapa I2 dan I4 salah? Ya, tanya dulu sama A sama B ya. Hapus orang-orang ahli. Gimana? Yang I2 tidak ada 9, Bu. Yang I2 tidak ada 9. Seterusnya gitu, Bu, sampai 11. Yang I2 tidak ada 9, Bu, makanya salah. Iya, Bu. Oke. Yang I4? Yang I4 harusnya nggak ada 11, Bu. Betul. Oke. Yang lainnya mungkin ada kebingungan. Yang dari tadi pada diam aja, perasaan ada 65 anak tapi yang bersuara cuma 3. Ngerti nek turu. Kita emang do melu tok, ora do melu nimbrung to. Jujur wae gini. Bukan aja ora fitnah kowe iki enggak. Ada yang mau merasa perlu dibahas nggak ini nomor 12? Wah, perlu, Bu. Perlu, Bu. Oke, perlu ya. Terima kasih buat yang tadi sudah menjawab. Benar jawabannya kalian. Tapi kenapa bisa seperti itu? Untuk soal himpunan itu biasakan untuk kalau misalkan kalian merasa masih sering salah dalam menjawab, silakan kalian data anggotanya. Di data anggota itu maksudnya kayak gini. Jadi S itu anggotanya ada siapa aja? Bilangan asli antara 2 dan 12. Berarti kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, terus yang A itu anggotanya ada siapa aja? 3, 5, 7, 9, 11. Terus untuk yang B? 5, 7, 11. Nah, kalau sudah didata semua anggotanya, jadi kalian tahu pasti siapa aja yang ada di dalam himpunan itu. Tapi kalau kalian memang sudah sanggup tanpa perlu mendata anggota, silahkan. Untuk yang I, A irisan B itu isinya 5, 7, dan 11. Benar ya? Jadi yang anggotanya sama itu adalah 5, 7, 11. Untuk yang I2, di sini jawabannya A gabungan B. Berarti kita harus mendata semua anggotanya A dan B ya. Di sini harusnya isinya 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, di sini nggak ada angka 9, nggak ada anggota 9. Maka dia salah.
Seperti itulah tadi kenapa temanmu bilang nggak ada 9-nya. Kemudian untuk yang I3, A komplement diiriskan dengan B, itu nanti jadi himpunan kosong. Nah, A komplement itu isinya kan berarti bilangan genap ya, kalau A-nya itu bilangan ganjil. Jadi A komplement itu isinya bilangan genap. Nah, bilangan genap diiriskan atau Nggak ada dicari yang anggota prima. yang sama B. Nah, jadi nggak ada kan anggotanya, maka dia benar. Karena I1 dan I2 sudah benar dan yang dibutuhkan hanya 2, berarti jawabannya itu. Seperti itu. Kalau kalian nggak yakin, kalian boleh hitung lagi yang I4. Tapi kalau kalian, karena ASPD itu ngejar waktu juga toh, jadi kalau udah ketemu 2 jawaban, ya udah itu aja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu, Oke. balik lagi, Bu. Ya, lanjut ya. Iklan jam 10 ya. Ngajar kowe apa piye? Protes wae. Yang bener, ha? Yang benar. Kalian satu sekolahan ya ini 2 anak laki-laki nih. Enggak, Bu, beda. Beda, Bu, jauh banget, Bu. Dia di Sleman, aku di Bantul, Bu. Yang Oh, satunya anak bener. Sleman. Sleman is pride. Oke, Bantul, untuk Bro. soal nomor 13, karena tinggal 4 menit lagi ya. Ini saya Oliver. berikan rumus yang paling gampang, ini total. Jadi kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, dari 100 siswa diketahui bahwa 64 menggemari voli, 48 basket, 6 tidak gemar keduanya, maka banyak siswa yang gemar keduanya adalah berapa? Nah, kan bisa menggunakan rumus ini. Total seluruh siswanya tadi ada berapa di soal itu? 100. Oke, ada 100 siswa. Yang suka voli ada berapa? 64. 4. Yang suka basket? 48. 48. Yang suka keduanya? Belum tahu. X. Yang suka keduanya? Kamu Oh, itu Bu, ditanyakan. berarti saya salah rumus. Astagfirullah, ini kayak gini harusnya. T terus K. Oh, astagfirullah. Yang tidak suka keduanya ada berapa tadi? 6. Nah, yang tidak suka keduanya lah yang kita cari. Oke. Ya Allah. Yuk, lanjut. 64 Sabar, tambah Bu, Rangga 48 itu tambah memang 6. seperti itu. 118. 118 tambah 6. Iya, 118. Nah, 118 dikurangi yang suka keduanya. Jawabannya Jadi yang suka dia. keduanya itu berapa? 18. 11. Sip. Ya, kayak gitu udah. Ketemu deh. Satu nomor lagi, Bu. Kurang 2 menit ini, Bu. Oke. Ayo, Ini Bu. udah? Ora iso. Aduh. Ya, lanjut ya. Di sini ada rumus fx-nya itu adalah ax plus b. Saat dia f-nya 5, jadi rumusnya jadi gimana? Jadi 5A tambah B sama 5A dengan 17. tambah b sama dengan 17. Kalau f-nya negatif 2, kalau x-nya negatif 2, Negatif 2A tambah B sama dengan 11. Oke. Oke. Negatif 11. Bentar ya. Ya, ini bisa kita gunakan persamaan ini agak lebih dari jam 9 nggak apa-apa untuk satu soal ini. Oke, Delta. Oh, yoshe. Nah, Apa iki? jadi kita gunakan persamaan linear 2 variabel ya. Kita eliminasi dulu. Yang sama, yaitu si B, bisa kita kurangi. B dikurangi B kan sama dengan 0. Terus 5A dikurangi negatif 2A jadi berapa? 7A. 7A sama dengan 28. 7A sama dengan 4. 28. B-nya min 3, betul. 4. Nah, B-nya min 3. Ya, ini bisa kalian masukkan sendiri. Yang masih bingung nanti kalian masukkan A-nya ke salah satu persamaan ini. Bakal ketemu B sama dengan negatif 3. Jadi, fx itu sama dengan berapa? Fx itu rumusnya jadi gimana? 4x plus 3.
Min 4x plus 3. 4x min 3. Iya 4x min 3, Bu. Lupa. Kalian terlalu bersemangat ya. Berarti yang 3 ini benar enggak? Salah. Salah. Berarti yang enggak ada, yang ada 3-nya ini salah. Ya, Apakah A-nya negatif 4? Salah, Bu. Salah. Apakah B-nya negatif 3? Ya. Ya. Jadi jawabannya yang D. Jelas. udah. Ya udah. Oke, Bu. Cuman nambah Anggap 1 menit. satu lagi Bu, itu nomor 15. Ya Mau toh. satu lagi. Genep, Bu. Ben bulat, Bu. Ben bulat. Bulat. Yang lainnya udah pada capek belum? Belum Ya, jam Pak. 9 soalnya, Bu. Belum aja enggak. Iki rong seberapa Bu? Ya, Oh. Menyepelekan. Sore. Oke, satu lagi ya. Ya, Biar Bu. ganjil. Apa? Biar Satu lagi, pas, Bu. Iya. Kenapa Ya, tahu satu jawabannya? lagi. Oke, untuk soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Cari yang benar. Ya. Nah, di sini ada garis G, garis H, garis K. Mari kita cari terlebih dahulu gradiennya garis Gak lurus. yang mana? Yang mau kita cari duluan yang mana? Yang yang nomor- bisa yang Oke, G dulu dulu, Bu. dong. Yang MG dulu ya. Dulu Ha-ha. dong. Ya, Bu. MG ini berapa gradiennya? Min 3/4. 3/4 atau min 3/4? Min Gitu 3/4. mana, coy? Min 3/4. Ini mana M ya? M-nya mana sial? M-nya mana? Gitu untuk. Gitu ini gitu. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Kenapa dia Bisa. min 3/4? Oke. Saat MG itu min 3/4, maka MH Sama. sama. Karena apa? Nggak lurus. Lurus. Sejajar. Ya, Nah, ya, karena sejajar itu. H sejajar dengan G. Makanya mereka gradiennya pasti sama. Cicak. Oke. Nah, kalau MK ini jadinya gimana MK? 4/3. Oke, Ya kan, Bu, 4/3. apa? Kenapa 4/3? Tegak lurus. Karena tegak lurus. Jadi dibalik. Karena tegak lurus. Dan diubah satuannya. Cicak. Oke, karena MK ini tegak lurus dengan MH dan MG, maka dia jadi 4/3. Mari kita lihat di sini. Gradien garis H-nya 3/4. Yes. Salah ya. Salah. Gradien garis K-nya 4/3. Ya. Ya. Yang 3 persamaan garis H itu 3X plus 4Y sama dengan 20. Benar nggak? Betul. Betul. Bener, Bu. Bisa ya. Asli betul. Ya udah, jawabannya itu. Ketemu deh. Cicak. Iya, benar. MG. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 15? Ada, Bu. Ini Oke. iki sing do meneng iki Gradian tuh mulai yang jane. satu tau Bu. Gimana? Tadi tanya apa? Yang gradian tuh yang Y2-Y1 tau Bu. Iya, tapi nek Ah. grafik ini didelok kemiringannya terus ya per X wae nek grafik ini ben gampang ruwet. Betul, seperti Oh. itu. Siap. Ya, itu juga boleh. Itu Y2-nya Ya, yang kanan apa kiri Bu? Ya, Ya, kayak X2, Y2-nya yang kanan apa yang kiri Bu? sama Ya, aja. tergantung. Nanti hasilnya tetap Sama sama aja, kok. le penting bareng. Asli. Oke. Mau tak jelaskan kok. Nggak usah, Bu. Udah lewat waktunya, Bu. Monggo, Bu. Nah, Sudah lewat waktunya, Bu. Tidak usah. Cuma gara-gara Nah, Rangga ngecek opong iki mau dadi suwi. Bu. Jam 10 ini. Oke. Ya udah, ini saya akhiri dulu ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Hah? Kalian ASPD-nya kapan ya? Tanggal 17, Bu. Minggu Yang depan. apa, Bu? depan, Kalau Bu. matematika tanggal 18. Oh, Iya. gitu. Oke, ya udah semangat ya. Semoga sukses besok SPD-nya.
Amin Bu, Malam, Bu. amin. Minta doanya Bu. Terima kasih Bu. Ya, semangat. Saya akhiri dulu ya ini. Terima kasih telah memperhatikan dengan baik, menjawab dengan baik, dan mengikuti dengan baik juga. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.